Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak, ini perkenalkan nama saya Sofi. Iya. Ini saya konselor laktasi dari Puskesmas Gedung Panjang. Dengan Kak siapa? Saya Handa. Oh iya, baik. Kak Anda ya. Iya, betul. Usianya berapa? Sekarang usia saya 28 tahun. 28 tahun. Ini lagi hamil ya? Iya, 6 Iya. bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Iya. Rencananya mau lahiran di mana, Kak? Rencananya kepingin di aja di rumah sakit bersalin. Oh, di rumah sakit ya. Iya. Ini ada yang bisa dibantu. Iya, ini saya itu kalau sudah lahiran ini rencananya mau ngasih susu botol. Soalnya saya takut nggak bisa nyusuin. Karena riwayat sebelumnya anak pertama saya tuh SD. Kemudian kalau SD kan nggak langsung rawat gabung sama ibunya yang waktu pertama itu. Jadi adik dikasih susu botol. Nah yang kedua itu saya normal. Dia hari pertama saya tuh masih menyusui, tapi puting saya nyeri. Akhirnya tetap nyusuin saya sampai 4 minggu. Nah ya kemudian waktu 4 minggu itu puting saya merekah terus berdarah. Akhirnya saya hentikan. Akhirnya adik dikasih susu botol. Nah waktu itu setelah beberapa hari kasih susu botol, saya kepingin nyusuin lagi. Nah waktu saya menyusuin itu adiknya sudah nggak mau. Nah saya takutnya yang ketiga ini juga nggak bisa nyusuin, adiknya nolak. Jadi saya bingung mau pakai susu botol apa mencoba menyusui lagi. Jadi Kak Anda bayi yang pertama akhirnya susu formula ya? Iya. Baik, pakai dot ya Kak ya? Pakai dot. Terus bayi yang kedua ini bayi yang kedua juga susu formula akhirnya ya, karena iya. sempat lecet itu tadi ya Kak iya. ya? Baik, padahal sebetulnya Kak Anda bagus sekali nih, udah ada keinginan untuk anak yang kedua, sebetulnya pengennya ASI ya Kak iya. ya? Terus yang ketiga ini tadi rencananya akan diberikan susu botol seperti itu ya? Iya. Karena ada kekhawatiran nggak bisa ngasih ASI juga, seperti itu ya? Iya. Tapi ke Anda ini sebetulnya memang mau langsung diberikan susu botol atau memang ada keinginan untuk ASI ini? Kepinginnya sih eksklusif sampai 6 bulan, lebih lagi sampai 2 tahun atau lebih kepinginnya. Oh seperti itu ya? Iya. Jadi ada keinginan ASI, tapi kakak khawatir seperti kakak-kakaknya, jadi sudah siap-siap susu botol juga seperti itu Kak? Iya betul. Ini kerja Kakak? Iya sekarang kerja. Kerja di mana Kak? Kok boleh tahu? Kerjanya di puskesmas. Oh di puskesmas, berarti nanti ada waktu cuti seperti itu ya? Ada. Cutinya berapa lama Kak? Kurang lebih mungkin 3 bulan. 3 bulan ya? Baik. Jadi seperti ini Kak. Jadi kakak kesini sebetulnya pengen sharing ya, gimana caranya bisa ASI di anak ketiga ini, seperti itu ya? Iya. Ini kakak udah keren sekali sih, sudah pernah tidak ASI pada anaknya, anak yang pertama dan kedua, tapi yang ketiga ini masih ada keinginan, terus mengusahakan untuk anak ketiga ini ASI seperti itu, berarti ya Kak ya? Itu udah keren sekali sih ya. Jadi semoga niat baiknya ini nantinya lancar sehingga ASI-nya bisa ASI ya Kak, yang anak ketiga ini ya. Kenapa Kak kok sebetulnya pengen ASI yang anak ketiga ini? Ya katanya kalau dikasih ASI itu kan nanti adiknya biar nggak cepet sakit, terus habis itu lebih sehat, gitu sih setahu saya. Ada pada anak pertama apa ada keluhan seperti itu? Kalau anak yang pertama itu adiknya itu kalau nggak salah ya, seingat saya itu nggak mau nyusu, nangis terus. Jadi saya kira nggak mau langsung nyusu ke saya. Jadi sama perawatnya ya disuruh langsung ngasih dot aja, soalnya adiknya nggak mau. Baik Anda, jadi izinkan saya sharing, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja boleh ya Kak ya? Jadi ini kakak udah bagus banget nih, udah
walaupun sudah 2 kali anak tidak ASI, jadinya gagal ASI gitu ya Kak. Terus yang ini pengen ASI lagi seperti itu ya. Nah, jadi kalau manfaatnya ASI, Kakak ada mungkin pernah dengar-dengar sebelumnya seperti itu? Belum sih. Ya cuman ASI itu baik udah gitu aja. Gitu ya. Iya. Ya baik Kak. Jadi memang saya sarankan untuk anak yang ketiga ini Kakak ASI ya. Itu karena kan memang manfaatnya ASI itu zat gizinya itu lebih lengkap daripada susu formula. Seperti yang Kakak katakan tadi, memang di ASI itu juga ada protein, yang proteinnya itu mengandung imunitas, mengandung antibodi seperti itu, dan proteinnya juga lebih mudah dicerna oleh tubuh bayinya ya Kak ya. Nah protein ini tadi nanti yang memang akan antibodinya tadi akan biar bayinya itu nggak gampang sakit seperti itu Kak. Jadi biasanya bayi yang ASI itu akan jarang diare, itu jarang juga terkena batuk pilek, infeksi saluran nafas seperti itu ya Kak ya. Juga protein yang ada di susu formula itu tuh lebih banyak memang daripada ASI, tapi dia tidak mudah dicerna. Juga kan sebetulnya ginjal bayi itu kan ini ya belum bisa mencerna protein sebanyak itu. Gitu ya. Sama zat besinya juga seperti itu Kak. Jadi zat besi pada ASI itu cuma bisa diserap 10%. Sedangkan pada susu formula itu cuma bisa diserap 10% ya Kak. Sedangkan pada ASI itu bisa sampai 50%. Jadi pada anak yang susu formula itu lebih tinggi resikonya untuk anemia seperti itu. Kalau manfaat ASI ya. Baik, kalau manfaat dari ibu juga kan ini ya Kak, bisa mengurangi tadi kanker payudara seperti itu ya. Jadi mungkin kalau pada yang anak kedua itu kan sempat putingnya lecet seperti itu ya Kak. Biasanya kalau puting lecet seperti itu karena mungkin perlekatannya Kak yang kurang baik seperti itu ya. Jadi ini saya izin mencontohkan dulu cara perlekatannya ya Kak ya. Kalau dulu setelah lahir itu putranya ini enggak ditempelkan kulit ke kulit itu enggak, namanya IMG. Ditempelkan. Ditempelkan ya. Sama bidannya dibantu ya. Yang sampai mencari puting sendiri itu ya? Iya betul. Itu nanti diusahakan dilakukan juga ya. Kakak tahu kolostrum? Tahu ya? Iya tahu. Ada manfaatnya, mungkin sudah pernah dengar sebelumnya ya manfaat kolostrum? Iya sudah ya. Baik. Jadi kolostrumnya nanti disuguhkan kepada bayinya ya. Walaupun kelihatannya jumlahnya sedikit, itu sudah cukup untuk bayi, sudah sesuai dengan kebutuhan dan ukuran lambungnya juga ya Kak ya. Gitu. Iya. Mungkin ini saya mau sharing aja cara bayinya menyusunya mungkin ya, karena yang anak kedua tadi pernah ada lecet ya. Ini mau dicontohkan dulu Kak, biasanya menyusunya bagaimana? Iya, anak kedua itu saya menyusunya kan ini ya, sambil menangis adiknya ya. Jadi saya agak gugup, bingung. Ya saya gendong gini, terus ya mimik gini. Ya gini sih Kak. Gini. Itu. Iya. Baik. Gitu. Bener apa salah itu Kak? Baik Kak. Itu udah bagus, Kakak sudah ini ya mencoba untuk ASI ya Kak. Jadi kalau boleh saya mencontohkan Kak, iya, ini kalau pegangnya sudah benar ya, mungkin seperti ini kan Kak ya, ya ini posisi Madonna namanya Kak, kalau seperti ini ya, sudah benar mungkin pegangnya. Nah, diusahakan kepala dan tubuh bayi sejajar, jadi lurus seperti itu. Mungkin kalau yang kemarin Kakak putra kedua anaknya sambil noleh, soalnya nangis terus. Jadi nangis soalnya jadi udah gugup gitu ya Kak? Iya, jadi saya kupu, adiknya aduh yang penting gitu ya. Baik, jadi ketika diusahakan lurus seperti ini Kak. Kenapa? Karena agar bayinya juga nyaman. Jadi kalau misalnya menoleh seperti ini itu biasanya kurang nyaman juga di anaknya kalau minum seperti itu ya.
Jadi diposisikan lurus seperti ini, lalu perut bayi ini juga menempel dengan perut kita seperti ini Kak. Iya. Seperti ini kan sudah lurus ya Kak? Oh, sudah. Ditempelkan gitu. ya, ini tidak menoleh jadi lurus. Lalu setelah itu mulutnya bayi ini ini ya Kak, saya pakai alat peraga ini ya, diletakkan di atas di depan hidungnya. Iya. Oke, nanti bayinya ini akan mencari sendiri Kak, seperti itu. Nah, nanti ketika diletakkan di depan hidung, bayi ini akan mencari sendiri buktinya. Baik Kak. Kurang lebih kalau posisinya seperti itu. Kalau untuk menopang payudaranya bisa seperti ini ya Kak ya. Iya, bisa seperti ini. Jadi jari-jari yang ini ada di sini ya. Iya, kayak huruf C gitu ya. Gitu. Jadi monggo kalau misalnya sambil mau dicontohkan boleh. Iya, saya coba ya. Iya. Ini adiknya gini, Iya. terus perutnya nempel. Boleh, iya. Terus Iya. kalau pegang payudaranya begini. Ya, diletakkan di mana seperti itu Kak. Iya, benar sekali. Nanti adiknya mimik sendiri ya? Iya, dia akan mencari sendiri. Jadi nanti perlekatan yang baik itu ya Kak ya, jenengan perhatikan juga nanti ketika dia sudah menghisap puting dan sekitarnya sini ya Kak. Jadi menyusunya itu bukan pada putingnya saja, Pak, pada putingnya saja kemungkinan jadi bisa lecet. Jadi pada sekitarnya juga seperti itu. Nah itu nanti akan dagunya ini menempel Kak. Nempel. Ya, jadi dagunya ini nempel. Itu tanda perlekatan yang bagus seperti ini ya kan, dagunya nempel ya Kak. Lalu ini yang areola namanya ya Kak. Jadi daerah yang sekitar puting ini yang atas itu lebih terlihat daripada yang bawah seperti itu. Iya. Lebih banyak kelihatan yang atas ini. Iya. Sama bibir bawahnya adik itu jadi kayak agak keluar gitu, keluar gitu untuk menangkup si daerah sekitar puting ini. Seperti itu sih. Ya, mungkin nanti kalau habis lahiran bisa kita ketemu lagi untuk kalau misalnya kakak berkenan untuk konsultasi bisa ketemu lagi. Tapi kurang lebih untuk saat ini seperti itu ya Kak. Iya, baik. Terus itu kan kakak juga kerja, jadi kan nanti akan memerah ya. Iya. Mungkin kakak ada pengalaman untuk memerah? Belum pernah coba Ya. Baik, ini saya izinkan saya coba ya Kak. Iya. Jadi nanti peralatannya bisa canggih ya Kak ya. Terus payudara kita, terus setelah itu ada juga ada yang lebih besar gitu ya. Hasilnya mungkin kita pastikan cuci tangan dulu, apalagi kakak kan kerja di puskesmas ya. Iya. Jadi menyentuh pasien seperti itu kan, jadi mungkin cuci tangan dulu, lalu bisa kalau misalnya dibersihkan payudaranya, dilap gitu bisa. Terus setelah itu kan seperti ini ya Kak, payudara misalnya ini kita membawa wadah yang bersih dari rumah yang sudah steril, yaitu diletakkan di bawahnya seperti ini. Kalau bisa yang permukaannya besar biar enggak netes-netes mubazir ya Kak. Terus setelah itu misalnya 2 jari seperti ini ya Kak ya, dari puting. Nah ini kita letakkan ibu jari kita di sini. Nah yang telunjuk ini kira-kira jaraknya sama Kak. Lalu mencetnya itu bukan diurut ke bawah seperti ini, tapi kayak ditelangkupkan ke belakang terus didorong ke depan seperti ini. Ditekan ke belakang. Terus baru dilengkupkan gitu ya. Seperti itu. Karena kalau menggesek gini, kan akan sakit kan Kak ininya seperti itu. Ini bisa seperti ini Kak, mungkin 5 menit sampai 10 menit seperti itu. Kalau bisa juga ke daerah yang lain Kak. Muter gitu berarti ya Pak? Boleh. Sambil dirasakan yang berenjel yang mana, itu kan kemungkinan hasilnya ada di situ. Gitu. Kira-kira payudara biasanya sekitar 30 menit Kak gitu. Satu payudara itu ya? Karena semakin bagus pengosongannya, itu nanti isinya juga akan kalau semakin kosong banyak. Itu tandanya lemes apa gimana? Iya lemas, mungkin sudah nggak berenjel ya seperti itu. Kalau waktu kira-kira ya itu tadi Kak, sekitar 30 menitan gitu ya. Lalu dari wadah ini tadi bisa kita simpan di plastik yang steril itu ya Kak, yang sekali pakai itu ya, atau botol boleh. Ya nanti di rumah itu kan bisa kan kakak bawa cooler bag itu ya. Iya ada. Nanti kan bisa disimpan di rumah ya. Di rumah 1 pintu atau 2 pintu Kak kulkasnya? 2 pintu. 2 pintu ya.
2 pintu. Kalau 2 pintu kan bisa diletakkan di freezer. Iya. Ya itu kan bisa 3 bulan ya Kak. Oh iya iya. 3 bulan bisa. Oh. Kalau ada makanan lain bisa 3 bulan. Lalu malamnya sebelum kakak Iya, diturunkan dulu di chiller. Diturunkan di bawahnya freezer ya, itu. di bawah freezer, di chillernya itu. Nah besok paginya kan sudah agak mencair gitu ya. Sebelum diberikan ke putranya nanti direndam pakai air hangat gitu sih Kak. Gitu. Kak, kalau misalnya dari freezer itu nanti mau segera saya kasihkan, saya rendam air hangat boleh apa enggak? Sebaiknya memang dicilet dulu gitu. untuk malamnya agar suhunya itu berubahnya itu pelan-pelan. Tapi kalau misalnya memang keburu ya lupa gitu ya monggo aja sih Kak. Tapi boleh. baiknya diturunkan dulu. Diturunkan dulu agar suhunya itu bertahap gitu Kak. Iya. Oh iya baik. Baik, kalau izinkan saya mencontohkan ya Kak. Terus Kak, saya saran sih kan putra yang pertama dan kedua menggunakan dot ya. Iya. Nah, resiko penggunaan dot itu memang akan bingung puting seperti itu. Jadi takutnya kemungkinan putranya itu udah nggak mau lagi ketika balik ke nyusuin langsung. Iya, seperti itu. Nanti yang ngasuh siapa putranya kalau ditinggal? Mungkin ibu saya. Ibu ya. Ya. Jadi dengan saya mencontohkan, jadi putranya bisa duduk tapi agak miring seperti ini ya Kak ya. Setengah duduk gitu ya, kan? setengah duduk. Lalu misalnya ini ada asinya mungkin dimiringkan sampai ke 3/4 cangkir aja. Oh gitu. Iya, ditaruh di bawah bibir bayi, di atas bawah bibir bayi. Lalu bayinya kayak akan menghisap sendiri seperti itu sih Kak. Nanti adiknya bisa minum sendiri gitu? Iya, kayak disesep gitu ya Kak ya. Jadi tidak dituangkan di bantu gitu enggak boleh? Biasanya resiko tersedang. Oh gitu. Ya, seperti itu sih ya. Oh iya. Pakai gitu. Oh iya. Jadi bisa juga seperti pakai cangkir seperti itu ya Kak ya, atau di sendok seperti itu. Iya. Kalau pakai pipet gitu boleh Pak? Boleh. Ya monggo senyamannya jenengan. Sama kalau pipet ya seperti ini, nanti di pipet sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kita sedikit sambil mengikuti gerakan mengunyahnya bayi gitu ya. Adik itu ya. Iya. Adik, seperti itu sih. Iya, ini mungkin kalau sekarang mungkin masih belum ada gambaran yang jelas. Iya. Boleh nanti kalau misalnya setelah melahirkan. Iya. Boleh kalau misalnya kita mau ketemu lagi, boleh Kak. Gitu ya Kak ya. Baik. Iya, tapi Kakak udah keren banget nih. Udah mau menyusui lagi. Iya, semoga keluar dan bisa ya Kak. Iya, amin. Iya. Iya. Semoga lancar ya nanti lahirannya ya Kak. Oh iya, terima kasih Kak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Semoga sudah cukup Kak. Nanti kalau misalnya saya ada yang lupa gitu, saya mampir tanya lagi ya Kak. Ya, boleh Kak. Ya, baik, kalau gitu saya akhiri ya Kak. Iya, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.